Hai teman-teman, kembali di channel YouTube Gong Surya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan project saya, yaitu Bluetooth Micro Pad atau keyboard micro wireless menggunakan sinyal Bluetooth. Nah, jadi Bluetooth Micro Pad ini berguna banget untuk para streamer YouTube maupun Twitch untuk mempermudah mereka dalam berpindah kamera atau fitur-fitur lainnya. Dan juga Bluetooth Micro Pad ini berguna banget bagi para gamers dan juga untuk produktivitas, apalagi ini wireless ya, lebih praktis jadinya. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah membuat Bluetooth Micro Pad, tapi itu dalam bentuk terpisah tombolnya dengan microcontrollernya, yaitu ESP32. Nah, jadi di sini saya membuatkan PCB-nya untuk project Bluetooth Micro Pad ini. Karena saya amatir banget dalam mendesain PCB, di sini saya menggunakan software desain PCB di Fusion 360 karena mudah dimengerti dan tutorial desainnya banyak di YouTube. Bukan desain PCB aja, kalian bisa juga melakukan desain 3D di software ini. Contoh saya mendesain casingnya langsung di Fusion 360. Untuk versi Fusion 360 yang saya gunakan adalah versi hobi. Jadi Fusion 360 nya free, maka ada di limit fiturnya, tetapi versi ini sudah cukup bagi saya. Oke teman-teman, untuk skematiknya atau rangkaiannya seperti ini ya. Skematiknya ini terdapat rangkaian ESP32, tetapi tidak ada rangkaian untuk mengupload program ya. Di sini saya menggunakan USB to TTL untuk upload programnya. Dan juga terdapat rangkaian untuk charger baterai ya, yaitu menggunakan IC TP4056. Jadi dia menggunakan baterai tipe LiPo dan baterai 18650. Yang range voltage-nya dari 3,7 volt sampai 4,2 volt DC ya. Oke, dan ini juga adalah rangkaian untuk tombol-tombol micropad-nya. Di sini saya rangkai tombol-tombolnya dengan rangkaian seperti tombol keypad matrix ya, supaya bisa menggunakan library keypad di programnya. Untuk model tombolnya ini, saya menggunakan mechanical switch keyboard yang OTEMU Blue Switch ya. Oke, lanjut. Dan ini adalah rangkaian untuk rotary encodernya. Seperti ini rangkaiannya. Dan ini adalah rangkaian untuk membaca kapasitas baterainya ya, supaya tahu apakah baterainya ini dalam keadaan penuh atau habis ya. Seperti ini rangkaian. Dan ini adalah rangkaian untuk power supply-nya. Sebenarnya kalian tidak usah menggunakan dioda ya. Jika kalian menggunakan IC AMS117 3,3 volt, di sini saya menggunakan dioda karena ukuran footprintnya sama dengan resistor 0 ohm yang ada di modul charger TP4056 ya. Jadi tempat dioda ini saya tempatkan untuk resistor 0 ohm. Oke, untuk library komponennya ini saya akan taruh link downloadnya di kolom deskripsi video ya, supaya teman-teman tidak bingung mencari library-nya jika kalian ingin mendesain sendiri micropad kalian ya. Oke, sekarang saya akan lanjut ke desain PCB-nya. Oke, untuk desain PCB-nya, saya desain seperti ini dengan menggunakan lapis 2 layer. Ukurannya untuk panjangnya adalah 91,80 mm dan untuk lebarnya adalah 67,50 mm. Nah, di desain PCB saya ini ada komponen yang agak jarang dilihat di PCB elektronika lain. Seperti ini adalah switch untuk menghidupkan micropad-nya. Nah, untuk tipe switch ini adalah Pimax MSK 12C02 SPDT SMD switch ya. Kenapa saya menggunakan switch ini? Karena bentuknya kecil ya. Dan sisanya ini komponennya mungkin familiar ya bagi kalian. Seperti ini adalah untuk switch untuk tombol reset ya. Ini saya menggunakan tombol reset yang 4 kaki tapi yang SMD ya, tidak menembus PCB. Dan ini adalah untuk micro USB. Dan ini untuk footprint micro USB ya. Dan ini adalah untuk footprint EMS atau 17-nya yang 3,3 volt SMD. Dan ini adalah untuk footprint resistor 0 ohm-nya ya. Jadi resistor 0 ohm-nya agak besar ya, dari TP4056. Ini sebenarnya ini footprint dioda, tapi saya menaruh komponen resistor 0 ohm aja.
Dan ini adalah IC TP4056 ya, untuk modul charger baterai. Nah, jadi untuk resistor, kapasitor, dan dioda ini untuk ukurannya sama dengan ESP32 yang ada di dashboard itu ya, ESP32 dashboard. Terus hampir sama untuk ukuran resistor, kapasitor, dan LED-nya sama dia. Dan ini adalah untuk footprint rotary encodernya. Dan ini adalah footprint untuk JST konektornya, yang ukurannya adalah 2 mili. Ini saya fungsikan JST konektor ini untuk menyolder kabel baterai di sini. Batasnya dan ini mini. Kalian bisa menggunakan JST, tapi saya di sini saya tidak menggunakan JST konektor. Saya manfaatkan footprintnya aja ya. Oke, dan ini adalah ESP32-nya. Oke, dan ini adalah untuk footprint untuk key switch keyboardnya ya. Oke, ini adalah untuk lubang key switch keyboardnya, dan ini adalah lubang untuk tempat menyolder kaki key switch keyboardnya ya. Nah, jadi ini dia nggak hot swap. Kenapa saya tidak gunakan hot swap ya, hot swap gitu ya? Karena saya belum mendapatkan library-nya. Mungkin kedepannya saya akan membuatkan untuk versi keduanya ya, untuk MicroPad TC, MicroPad wireless ini. Saya akan mengubahnya atau menambahkannya head swap ya, hot swap ya, dan juga menambahkan LCD OLED ya, biar cantik tampilannya. Oke, oke, untuk desain PCB-nya kita bisa melihatnya dalam bentuk 3D ya. Oke, seperti ini tampilan 3D PCB-nya. Karena library partnya belum semua terisi desain 3D-nya, jadi tampilannya seperti ini. Kalian bisa desain sendiri part 3D-nya langsung di Fusion 360. Sekarang kita akan lanjut membuat PCB-nya. Untuk PCB-nya ini, di sini saya akan membuat dengan menggunakan jasa cetak PCB di JLC PCB. Jadi ini adalah pabrik PCB yang menerima desain PCB untuk dicetak. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana memesan PCB di JLC PCB. Pertama, kalian ekspor dulu desain PCB kalian menjadi Gerber ya, dengan pergi ke kolom manufacturing. Dan pilih CAM Preview. Dan lanjut pilih CAM. Nah, di sini kalian bisa melihat untuk output filenya. Output file Gerbernya, top copper, profile, max stop, dan lain-lain ya. Nah, jadi untuk tipe output Gerber filenya, tipenya seperti ini ya. Jadi tipe seperti ini biasa digunakan untuk buat PCB ya. Oke, kita langsung aja proses job. Kita taruh filenya, tempatnya, open folder. Nah, kita akan lihat filenya. Nah, ini untuk drill filenya, dan ini untuk Gerber filenya. Nah, dan jika kalian sudah ekspor file Gerbernya, selanjutnya kalian atur file kalian ya. Nah, kalau di Fusion 360, file Gerbernya dan drillnya terpisah ya. Ini kalian jangan sampai lupa untuk menggabungkannya di satu folder file. Di satu folder ya, file drillnya dengan Gerbernya. Setelah digabungkan, kalian jangan lupa merubahnya menjadi zip ya. Nah, nanti ini yang kalian kirimkan ke website JLC PCB. Oke, sekarang kita pergi ke web JLC PCB-nya di jlcpcb.com. Oke, di tampilan webnya seperti ini. Kalian bisa langsung seret file yang kalian rubah menjadi zip tadi ke kolom Add Gerber File. Oke, di sini kalian bebas atur warna, jumlah, tipe PCB, dan lain-lain di sini. Oke, untuk base material, saya menggunakan material FR Stream 4 jadi material.
fiberglass digabungkan dengan resin. Dan layer, saya pilih 2 layer karena desain saya 2 layer. Dan dimensi ya, di quantity saya pesan 10 aja. Nah, kalian mau pesan berapa? Different design hanya satu aja, different design. Delivery format single PCB, saya rubah. PCB thickness saya pilih 1,6. Kalian bebas pilih ketebalan PCB nya berapa. Untuk warna PCB saya pilih black ya, karena solder max nya ya, black. Dan seal screen white. Dan di bagian sini saya tidak ada rubah ya. Oke, jika sudah teratur semua, dan langsung aja save to cart. Untuk pembayaran saya di sini gunakan pembayarannya menggunakan PayPal ya, jadi lebih mudah dia. Jadi untuk calculated price-nya adalah sekitar 18,18 dolar ya. Kalau mau yang which is ya. Jadi untuk lokasinya yang saya beli ini adalah, kalau saya ini dari Bali ya. Oke, untuk perakitan komponennya ke PCB, di sini saya menggunakan solder biasa dengan timah dan flux. Oke, bagi kalian yang masih amatir dalam menyolder seperti saya, pemasangan micro USB dan IC TP4056-nya biar mudah bisa menggunakan solder uap dan flux. Kalau nggak punya solder uap, sebenarnya bisa menggunakan solder saja, cuman agak susah bagi yang masih amatir. Oh ya, karena USB to TTL-nya punya saya main-main atau nggak berfungsi dengan baik, jadi saya meminjam board ESP32-nya untuk memprogram IC ESP32-nya. Oke, untuk penyolderan sudah selesai. Sekarang kita akan print case-nya menggunakan 3D printer. Case-nya simple aja, seperti ini, biar irit filamen dan biar cepat jadinya. Oke, seperti ini jadi keseluruhannya. Bagi saya lumayan lah project PCB 2 layar pertama saya. Kalian bisa komen pendapat kalian di kolom komentar video tentang micropad saya ini.
Oke, di sini saya akan memperlihatkan program alat saya ini. Untuk sumber-sumber program alat saya ini sebagai berikut. Oke, jika teman-teman ingin mengorder Bluetooth Micropad saya ini, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp saya di sini. Kalian bisa pesan sesuai keinginan kalian untuk program 9 tombol Micropad ini. Oke teman-teman, sekian video saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.